Oke, hello guys. Ketemu lagi sama saya Kurnia Bijaksana di Evolution Trading Indonesia. Oke, kali ini saya sudah menyiapkan analisa untuk 10 aset kripto pilihan ya, altcoin pilihan. Kita akan bahas satu-satu dan bagaimana sebaiknya kita menyikapi pergerakan harga yang ada, melihat dari harga-harga sebelumnya, melakukan dengan technical analysis ya. Saya akan berikan level-level yang penting dan kira-kira enaknya kalau mau beli di mana, kalau mau jual di mana, dan mungkin beberapa setup trading baik itu swing maupun day trading. Oke, sebelum mulai tapi ingat ya, not financial advice. Jadi kalau mau ngikut silahkan ikut, kalau loss tanggung sendiri ya. Kita mulai dari BNB ya. Kenapa saya bilang BNB? Sebenarnya beberapa hari terakhir BNB udah pump ya, udah lumayan lumayan gede nih pumpnya nih. Dari 265 ke 325 udah lumayan nih naiknya. Cuman BNB ini saya melihat ada potensi yang sebenarnya cukup cukup bagus ya. Kenapa? Gini, teman-teman lihat di garis yang ini ya, garis yang sekarang lagi dihadapin. Kita bikin garis dulu aja sebagai garis horizontal dulu, mungkin di sini, gitu. Nah, terus dari sini sebelumnya kan dia turun nih, turun lumayan ya, turun. Kita anggap aja mulai turun dari mana? Dari sini lah ya. Kita anggap aja mulai turun dari ini, dari sini. Jadi begitu ini sebagai low, jadi dia mulai ngebentuk lower low ya. Dari mulai yang dari sini lalu ke sini lower low. Jadi kita anggap aja ada potensi dia turun mulai dari sini. Dari sini maksudnya gini ya. Dia turun pas ini udah jebol, si level ini udah jebol, dia kan turun terus kan. Ya ada retest dikit lalu turun sampai bawah. Gitu ya. Oke. Nah, dari sini, dari turunnya tadi, kurang lebih ini BNB ini ngebentuk ya pola yang lumayan sebenarnya, lumayan terkenal ya. Yaitu pola inverse head and shoulders. Kurang lebih seperti ini. Dan ini shoulder kirinya, atau saya kasih nama LS, left shoulder, lalu ini headnya, lalu ini right shoulders atau shoulder kanannya gitu. Seperti itu. Nah, kita perlu menunggu dulu bahwa biar BNB ini tembus dari sini, dari 325 ini. Kalau sudah tembus, ada kemungkinan dia akan naik sampai 390 berapa nih? 394 gitu. Seperti itu. Atau sebenarnya mungkin level level turunnya kita bisa tandain lebih dari situ juga ya. Mungkin yang lebih cocok untuk level yang turunnya itu dari sini deh. Kenapa saya bilang dari situ? Karena bisa dilihat ini ada support yang terjebol di sini, tembus ya dari sini, dan dia jadi resisten. Jadi resisten yang kunci di situ. Jadi mungkin targetnya dari 325 bisa ke 453. Ada kemungkinan ini naik berapa persen nih? Bisa naik sebesar ya 30%. Cukup cukup juicy sih menurut saya ya, 38%-an, hampir 40%. Nah, tapi ada tapinya nih. Bukan berarti saya langsung masuk sekarang gitu ya. Bukan berarti langsung apa namanya? Langsung buy all in di sini. Ini namanya buy all in di resisten. Kita harus tunggu dulu karena kita masih belum tahu dari sini dia mau mantul atau enggak. Belum ada konfirmasi ya. Ini baru calon pola head and shoulders yang terbentuk gitu, kayak gitu. Mungkin kita bisa tunggu beberapa hari lagi. Yang saya udah bilang di video saya sebelumnya bahwa mungkin bulan November ini akan ada event-event penting ya yang bisa jadi mempengaruhi pasar secara general gitu. Dan kalaupun dia turun, kita masih bisa 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 pantau dulu beberapa daerah ya. Jadi berikut mungkin trading plan-nya akan saya bikin buat time frame 4 jam untuk yang mau swing, baik itu pakai leverage kecil atau mau spot ya. Mungkin dari sini saya akan bikin garis di mana dia ada resisten yang sekarang udah jadi support. So, kita bisa tunggu sampai daerah sini dari 298 ini atau anggap aja 300-an ya. Dengan stop loss-nya di sini. Jadi begitu dia sudah lebih rendah dari sini, itu sudah nggak valid gitu analisa saya. Atau mungkin kita bisa bisa pindahin dari sini deh, di sini deh. Nah, karena ini low sebelumnya ya. Jadi di bawah ini analisa saya udah nggak valid. Anggap aja 280 ya. Jadi kita bisa coba entry-nya sedekat mungkin dengan 300 dengan stop loss di 280. Lalu nanti target pertama di 328 ini. Ya, 326, 325. Ya pokoknya garis yang sekarang lagi di tes ya. Kita bisa bikin posisinya seperti ini. Kayak gini sampai ke sini.
mau masuk sekarang atau mau nunggu nanti terserah. Kalau mau spot sih sebenarnya menurut saya masuk dicicil juga nggak apa-apa ya. In case dia tiba-tiba jebol gitu. Ya dengan targetnya nanti di sini. Ini ada potensi naik sebesar berapa nih? 50%. Lumayan kalau kita masuk dari sini. Atau kalau kita mau masuk nanti pas ini udah tembus si 328 ini udah tembus, kita bisa juga dengan trading plan-nya bentuknya seperti ini. Kayak gini. Lalu ya ininya di sini seperti ini. So kalau kayak gini potensinya 38% dan potensi loss-nya 10%. Tapi kalau ini jauh lebih baik ya. Tapi mungkin kalau kita pakai plan yang pertama, ini saya kasih nama plan X dan plan Y. Kalau pakai plan yang X, kita mungkin dari sini ke sini, mungkin di sini kita udah harus mungkin apa namanya take profit sebagian ya kayak gitu. Oke, gitu buat BNB. Menurut saya masih cukup bullish ya. Kita bisa coba lihat konfirmasi lagi di time frame yang lebih besar di 1 minggu. Ada apa sih kok BNB bisa kayak gitu? Karena dia sudah tembus dari sini ya. Support kuncinya di 1 mingguan di 200 berapa nih? 210-an itu sudah dipantulin gitu. Kita tinggal nunggu dia sampai ke atas. Bisa nggak dia ke situ? Dengan catatan yang tadi harus apa namanya harus ditembus dulu. Lalu kita coba saya kasih volume ya. Yang jadi concern bagi BNB adalah memang di time frame 1 minggu volumenya belum terlalu besar, tapi di 1 hari ini udah lumayan ya. Ini udah lumayan besar di sini. Tinggal pastikan aja dia bisa close di atasnya si garis 328-an ini gitu, seperti itu. Udah close, mungkin kita bisa sedikit ekspektasikan sedikit koreksi, lalu dia ke atas ke 453, itu masih sangat bisa gitu. Itu buat BNB ya. Sekarang kita ke XRP, yang kedua, kripto kedua, sama kita lihat dulu volume dulu ya. Nah, oke. Nah, XRP ini sebenarnya saya udah cukup lama bilang ya, dari video bulan lalu, kebetulan geraknya lama sebenarnya. Nah, kita bisa lihat di sini, kita kasih garis ini. Ini kan resistennya ya, dan XRP menembus resisten ini dengan perfect sih menurut saya. Tinggal retestnya legit atau enggak gitu aja. Nah, ini kan kita belum tahu ya, retestnya legit atau enggak. Kita bisa bikin kayak gini dulu sementara. Nah, oke. Kalau misalkan dia close, balik lagi ke bawah, ke area sini, ke bawah garis 0,45-an ini, mungkin kita bisa ekspektasikan ya XRP turun ya. Kita tunggu dulu, kalau turun ya itu akan jadi better opportunity kalau kita nunggu di 0,3-an, kayak gitu. Di sini, sekitaran sini. Anggap aja di garisnya saya tarik di week ini. Ini akan jadi better opportunity ke bawah. Mau short ya short silahkan. Tapi kalau misalkan dia tembus trendline ini ya, ini trendline ini saya kasih garis tebel nih ya. Trendline ini tembus, potensi XRP ada dia bisa ke minimal target-targetnya adalah sini dulu, di sini dan di sini. Jadi ada kemungkinan XRP bisa naik lumayan ya. Jadi mungkin kalau kita lihat ada candle bullish dan atau tembus dari trendline ini, XRP ada kemungkinan untuk naik ya. Misalkan kita masuknya dari sini aja. Ini ada kemungkinan 25%. Dan kalau itu ditembus, kemungkinan naiknya kurang lebih 80%-an. Dengan catatan ini harus ditembus dulu. Tapi kalau misalkan ternyata XRP gagal dan turun, ya udah mau short boleh, tapi saya lebih suka untuk menunggu beli di bawah sini. Karena kalau misalkan beli di bawah situ, nggak usah mikir. Dari sini, kita bisa ngetes lagi resisten ini, tanpa mikir kita udah bisa potensi 34%. Gitu, buat XRP. So, pertanyaannya, Bang, sekarang ngapain buat XRP? Tunggu dulu. Mungkin di 4 jam, kita lihat besok seperti apa. Kalau masuk ke sini, misalkan close 4 jam di sini ya, agak gede, ya akan kemungkinan ke bawah gitu sih. XRP kayak gitu ya. Cuman kalau nanti tembus trendline ini, kita bisa lihat di atas. So, untuk yang belum beli XRP, saran saya sebenarnya masuk, nanti tunggu di bawah. Atau kalau udah ada konfirmasi. Gitu. Oke, itu XRP yang kedua. Sekarang yang ketiga, Cardano. Ada. Entah kenapa saya banyak melihat ada banyak yang suka ya, banyak berita-berita bagus dari ada ya. Sebenarnya kalau dilihat dari candle minggu lalu, ini cukup bagus ya. Ini namanya, aduh saya lupa apa.
Morningstar atau apa ya, pokoknya ada merah, lalu habis tren turun, merah, lalu doji, lalu hijau. Nah ini sebenarnya bisa jadi potensi pembalikan ya. Nah kalau pembalikan sampai mana? Kita mungkin sampai sini sih kalau saya kalau lihat dari 1 minggu ya, resisten terdekat ada di sini atau mungkin sini deh, di sini. Dan ini kalau kita dari sekarang udah lumayan ya. Kita coba bedah dulu strukturnya di 1 hari dan mungkin nanti di 4 jam. Oke. Nah, Cardano mungkin kita bisa pakai bantuan RSI. Oke, belum ada, nggak ada divergen sih sebenarnya, tapi em, ini turun, ini agak naik dan udah turun lagi. Oke, tapi RSI-nya udah lumayan mantul sih. Cuman kalau kita lihat strukturnya dan volumenya di sini, ini ada pembelian yang cukup besar ya. Berarti ada momentum bullish yang lumayan gitu. Kita tinggal tunggu aja. Kalau buat teman-teman yang mau beli Cardano, menurut saya ini masih agak-agak riskan. Kenapa agak-agak riskan? Riskan karena belum kebentuk yang namanya higher high. Jadi dari sini kalau kita tarik garis bisa aja ini cuman ke sini gitu. Kita harus hati-hati dulu. Atau minimal ya trendline itu ditembus, si ini ditembus. Jadi tembus ke sini, ada potensi ke sini gitu. Atau ditembus ya potensi ke sini. Jadi saran saya kalau misalkan mau beli Cardano, pertama pastikan dia close di atas ini, atau kalau nanti dia turunnya itu nggak lebih rendah dari ini gitu. Begitu dia ada pantulan sebelum sebelum si ini 0,324 baru beli gitu. Seperti itu buat Cardano ya. Mungkin saya gambarin dikit lagi biar lebih jelas. Siapa tahu ada yang mau nge-screenshot videonya, di post terus screenshot. Intinya adalah lihat di sini, cari candle 4 jam yang bullish lah di area sini. Gitu. Kalau misalkan dia turun. Nanti begitu ada beli gitu. Tapi kalau misalkan dia keburu tembus, ya udah tembus ya. Kalau udah keburu tembus, kita bisa bikin mungkin posisinya kayak gini. Nah, agak riskan, tapi ya mau gimana lagi. 20% dan untuk dapat potensi 30 sekian persen atau 88%. Lumayan sebenarnya untuk Cardano. Gitu buat Cardano. Oke, sekarang kita ke Sol ya. Solana. Nggak tahu kemarin-kemarin kok kayaknya perasaan berita Solana jelek banget ya. Tapi kalau dilihat sebenarnya, oke kita lihat dulu pakai volume. Volume di minggu kemarin sebenarnya lumayan besar pembelian. Terus kita lihat di 1 hari, sebenarnya 1 hari Solana mirip-mirip dengan Bitcoin ya, kalau saya lihat ya. Oke, jadi support yang telah dijebol, yang terdekat itu ada di sini, di 78-an gitu. Oke, mungkin di sini juga ada sedikit resisten 66. Tapi intinya Solana ini calon membentuk double bottom, ya kan? Ini udah mantul di sini dan dengan neckline yang ada di sini. So, untuk sekarang sebenarnya udah ada cukup potensi yang bagus ya. Kita bisa, karena ini ada pantulan ke sini, kita bisa pasang posisi di sini untuk di sini untuk ke sini dan di sini untuk ke sini. Jadi saya bisa berikan sedikit trading plan. Sekarang kita bisa pasang stop loss di bawah si low sebelumnya di sini ya. Di 26,57 dan ini jadi apa namanya? Jadi stop loss dengan resiko 20%-an. Tapi kalau masuk ke neckline, kita bisa dapat 42%. Atau kalau ke atasnya, kita dapat potensi 100%. Lumayan. Jadi buat Solana kayak gitu ya. Dan ini cukup didukung dengan volume pembelian yang sebenarnya lumayan gede di minggu lalu gitu. Seperti itu. Kalau mau nunggu lebih optimal lagi entry-nya, mungkin kita tunggu 4 jam. Nah, kita mungkin bisa pastikan dulu si trendline ini nggak ketembus gitu. Trendline ini nggak ketembus, baru kita masuk. Seperti itu. Kalau di Solana kita punya DOT ya. DOT juga sebenarnya cukup bagus. Kita coba pakai beberapa indikator ya buat bantuan ya, biar gampang menjelasinnya. Volume dan RSI. Oke. RSI sebenarnya kita bisa lihat ada bullish divergence di sini. Ini. Terus kita bisa, tadi itu saya sempat analisa pakai moving average deh. Kita coba moving average 50 ya. Input 50. Coraknya saya ganti warna kuning. Nah,
Kita tunggu, kalau misalkan dia nggak close di bawahnya si ini, nggak balik ke bawah MA50, kita bisa pasang posisi pembelian sih sebenarnya. Dengan target-target di mana target satu ada di sini, paling dekat, target kedua ada di sekitaran sini, di sini. Oke, lumayan, dot bisa ke 11 dan 16 gitu. Dan sekarang beli di sini sebenarnya masih, menurut saya masih lumayan good good deal ya. Kita bisa pasang, mungkin saya pasang kayak gini ya, apa namanya, plannya. So, resiko 15% untuk dapat 75%. Atau kalau sampai target 2, 139%. Sangat-sangat good deal menurut saya ya. Jadi, kita bisa nih, dot juga bisa. Lalu berikutnya Matic. Nah, Matic saya mau lihat di time frame 1 minggu dulu, seperti apa bentuknya. Oke, Matic ini oke, dia dia lagi ngetes daerah sini nih, resisten ini nih. Kita tunggu dulu ya. Kita harus nunggu Matic nanti jebol, sorry, bisa break dari resisten yang saya gambar ini atau enggak nih. Kalau enggak ya udah bahaya, diemin dulu aja. Oke, terus saya kasih mau lihat volume untuk melihat bagaimana kondisinya sebenarnya. Oke, volumenya sebenarnya nggak terlalu bagus kalau dilihat ya. Tapi dari sini kita bisa lihat pembentukan tren yang naik ini cukup obvious. Cuman yang mesti dipertanyakan adalah apakah tren naik ini akan berlanjut atau enggak. Karena kalau kita lihat dari sini, sini, dan sini ini obvious ya naik ya. Dari sini sampai sini jelas banget naik nih. Segini. Lalu dari sini ini ada pattern koreksi dan sudah break dari koreksi. Tinggal kita tunggu konfirmasi berikutnya. Caranya gimana? Gini. Jadi dari garis trend saya gambarin counter trend line kayak gini. Ini kan jadi kayak pattern ini ya, apa, falling wedge atau apa gitu. Dan ini sudah break melebihi si high sebelumnya. Nah, dari sini sebenarnya kalau mau beli ya udah fine. Tapi kalau lebih enak kita tunggu dia bikin higher low ya, alias kayak gini. Gini gitu. Karena ini kan buat spot, so it doesn't matter ya. Mungkin kita bisa bikin seperti ini dengan stop lossnya di bawahnya ini, setengahnya dari pola ini ya, ini. Target pertama di sini lumayan 16% untuk dapat 23%. Tapi kalau itu tembus ya naiknya kenceng sih. Kalau udah tembus itu sampai sini lah minimal. So 75%. Itu buat Matic ya. Kita lihat di 4 jamnya dulu. Nah, 4 jamnya ini agak-agak kurang bagus ya, karena dia gagal bikin high baru, berarti menandakan tren naik agak capek gitu. Nah, pastiin aja dulu mungkin di 4 jam. Si 0,88 ini ya, 88 sekian ini nggak ketembus, pastiin aja dulu sini. Gitu. Kalau udah tembus ya kita tunggu di bawah lah nanti. Gitu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita ke AVAX. Oke. AVAX juga kalau saya lihat sebenarnya ini juga kayak Bitcoin ya. Calon double bottom sini, gini. Saya beberapa waktu yang lalu sempat nargetin AVAX itu ke 30-an di sini berarti. Ya itu baru neckline-nya sih. Kalau misalkan dia tembus dari situ, ya AVAX punya potensi sampai sini 67. Lumayan kalau dari situ. Nah, dari sini cuman kalau kita belinya sekarang mungkin agak telat ya, karena supportnya di bawahnya itu kan di 14 ya. Kita sekarang udah di 19. Kita coba pakai 4 jam dulu, kita lihat ada kesempatan beli yang lebih bagus nggak buat AVAX. Menurut saya mungkin kita bisa tunggu di sekitaran sini sih, area sini. Jadi mungkin kita bisa tunggu di situ dengan stop lossnya di sini. Ya 14%. Dengan potensi kalau sampai neckline double bottom 1 hari aja udah 80%. Udah cukup good deal menurut saya sih buat AVAX. Gitu ya. Oke, lalu habis AVAX, Atom. Atom ini salah satu aset favorit saya ya. Ini cukup enak sebenarnya pergerakannya. Cuman kalau misalkan untuk sekarang udah agak telat, mungkin kita harus nunggu yang entah berapa hari atau berapa minggu. Jadi Atom itu dari bawah dia bullish terus kan, bullish. Nah, sekarang masalahnya dia udah jebol dari trend line, lalu dia mau nge-retest, mau nge-reclaim trend line-nya. Tapi kita juga bisa lihat bahwa dia udah jebol dari counter trend line yang ini. Ini bisa menunjukkan bahwa
Atom ini habis koreksi lah, bisa dibilang kayak gitu. Mungkin ini kita bisa giniin. Nah, gimana dong? Bullish atau bearish bang? Katanya jebol, katanya enggak. Nah, kalau menurut saya sebenarnya kalau lihat dari struktur ini ya, dan kita mungkin bisa coba lihat pakai volume juga, bahwasannya bias bullish ini udah lumayan ada sih. Kita bisa lihat potensi atom sebenarnya sampai ke minimal sampai ke support yang ada di sini, misalkan di sini. Support yang udah jebol ya 21, habis 21 ke atasnya bisa ke 33 gitu. Nah, dari sini kita bisa coba pasang mungkin posisi trading, kita bisa ke 4 jam dulu. Nah, mungkin kita bisa tunggu atom itu di sini, di sekitar sini. Gitu. Dengan stop loss-nya mungkin seginilah ya. 10% untuk potensi ya kalau sampai balik aja udah 8% ya. Tapi kalau misalkan sampai sini aja udah 36%. Sampai atas 21 70%. Udah lumayan banget sebenarnya ini untuk atom ya. Apalagi ini volume belinya cukup gede sih. Kita tinggal tunggu. Ya kalau mau beli dari sekarang juga nggak masalah sih. Mau nunggu nyicil di bawah juga nggak masalah. Gitu. Ya tinggal sesuaiin aja. Dengan kalau harganya turun sampai sini, stop loss kalian nyesek atau enggak gitu. Kayak gitu. Oke, habis atom link. Ini dua terakhir. Link ini saya cukup suka ya. Ini enak banget sih. Kenapa? Karena kita lihat ini saya kotakin. Ini lagi akumulasi nih di sini, kelihatan sebenarnya. Kenapa saya bilang akumulasi? Harganya cenderung sideways, tapi banyak volumenya. Berarti ini banyak pembelian di sini. Ini masih akumulasi nih. The moment begitu link berhasil tembus dari kotak ini, mungkin kita bisa melihat minimal sampai sini sih. Jadi kalau dari situ bisa dapat, kalau dari sini aja lumayan sih, potensi 90%an. Ya kalau mau beli dicicil, mau nunggu di bawah segala macam ya nggak masalah sih. Tapi ini udah lumayan. Mau beli cicil-cicil sekarang, mau buat jangka panjang juga nggak masalah. Kayak gitu. Lalu yang terakhir, Gala. Ini saya suka nih Gala nih. Kenapa? Kita lihat di 1 minggu ya. 1 minggu ini Gala enak sih, karena ini ada bullish engulfing dengan volume yang cukup solid. So, kesimpulannya kalau misalkan Gala terkonfirmasi lagi nanti di time frame besarnya, dia ada potensi naik sampai sini. Jadi kalau kita beli sekarang aja, sekarang perlu saya bikin video, ini di sini ya. Ini potensinya 300%. Very good menurut saya. Kita coba bedah dulu di 1 hari bentuknya kayak gimana. Nah bener kan, ini 1 hari ada candle yang bagus banget nih. Volumenya gede banget. Bisa aja kita beli sekarang dengan mungkin stop lossnya di sini gitu mungkin ya, 34%. Ya, 34% masih lumayan sih menurut saya sih. Kita gedein potensinya kalau sampai atas 300%. Very good menurut saya, very good. Bisa. Atau kita coba di 4 jam ada potensinya seperti apa. Belum ada sih. Tapi kalau di 1 hari udah ada kayak gitu ya. Asal dia nggak turun melebihi yang tadi, fine. Itu bakal jadi sesuatu yang cukup bullish. Dengan potensinya gede juga ya, lumayan ya. Gitu. Silahkan ya dicoba. Kalau profit ya jangan lupa di share dikit lah ke saya, analisanya berhasil gitu. Gak usah bagi-bagi juga profitnya. Tapi kalau loss ya tanggung sendiri ya. Ini bukan financial advice, ini konten hiburan dan edukasi ya. Terima kasih telah menonton dan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.